Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yuri Fitrian MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Jaringan. Perkenalkan, nama saya Rahman Nur Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang bertema serangan DDoS, yaitu Distribute Denial of Service. Baiklah, yang pertama ada pengantar DDoS. Definisi dari pengantar DDoS adalah serangan yang membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas berlebihan. Tujuannya untuk mengganggu atau menghentikan layanan yang sah. Perbedaan DOS dan DDoS. DDoS menggunakan banyak perangkat yang terdistribusi. Perbedaan DOS dan DDoS adalah DOS ini denial of service. Jadi pengertiannya serangan yang dilakukan oleh satu komputer atau satu sumber untuk membuat sebuah layanan, server atau jaringan tidak bisa diakses oleh pengguna yang sah. Ciri-cirinya dilakukan dari satu perangkat atau sumber, lebih mudah dideteksi dan diblokir, tidak sekompleks DDoS. Contohnya mengirimkan request ke server secara terus-menerus hingga server kewalahan. Sedangkan DDoS, yaitu Distribute Denial of Service, serangan yang melibatkan banyak perangkat atau komputer, server, IoT, dan lain-lain secara bersamaan untuk menyerang satu target, biasanya menggunakan botnet atau jaringan perangkat yang sudah dikompromi. Ciri-cirinya dilakukan dari banyak perangkat tersebar di berbagai lokasi, lebih sulit dideteksi dan ditangkal, dampaknya jauh lebih besar dibanding DOS. Contohnya, ribuan perangkat mengirim traffic ke satu website secara bersamaan untuk membuatnya down. Perbedaan singkatnya, jumlah penyerang DOS ini hanya satu, sedangkan DDoS ini banyak atau terdistribusi. Skala serangannya, DOS lebih kecil, sedangkan DDoS jauh lebih besar. Deteksinya, DOS ini lebih mudah, DDoS lebih sulit. Kompleksitas DOS rendah, sedangkan DDoS tinggi, sering pakai botnet. Dampaknya, DOS ini tidak terlalu berat, sedangkan DDoS berat, berpotensi melumpuhkan. Selanjutnya, cara kerja DDoS. Penyerang mengontrol jaringan botnet komputer atau IoT yang terinfeksi. Apa itu botnet? Botnet ini gabungan kata dari robot dan network, yang artinya jaringan perangkat yang dikendalikan hacker, biasanya dipakai untuk cyber. Selanjutnya, apa itu IoT? IoT adalah perangkat sehari-hari yang terhubung ke internet dan saling berkomunikasi. Yang kedua, botnet mengirimkan permintaan atau data dalam jumlah besar ke target. Yang ketiga, server target menjadi overload dan tidak bisa merespon permintaan normal. Selanjutnya, jenis serangan DDoS. Yang pertama ada volumetric attack, yaitu memenuhi bandwidth target. Volumetric attack ini bertujuan untuk membanjiri jaringan atau server target dengan volume traffic data yang sangat besar, sehingga kapasitas bandwidth habis dan layanan menjadi tidak bisa diakses. Selanjutnya ada protokol attack, seperti mengeksploitasi kelemahan protokol jaringan. Protokol attack ini adalah jenis serangan DOS atau DDoS yang menargetkan lapisan protokol komunikasi di jaringan, khususnya lapisan network dan transport, misalnya seperti TCP, IP, ICMP. Tujuannya adalah untuk membuat sumber daya server seperti CPU, RAM, atau tabel koneksi habis, sehingga server tidak bisa memproses permintaan yang sah. Selanjutnya, application layer attacks.
menargetkan aplikasi atau layanan yang spesifik. Application Layer Attack adalah jenis serangan DDoS yang menargetkan lapisan aplikasi dalam model OSI, yaitu aplikasi seperti web server, email, DNS, API yang berjalan. Tujuan utamanya bukan membanjiri bandwidth atau merusak protokol, tapi membuat aplikasi kehabisan sumber daya seperti CPU, RAM, koneksi dengan traffic yang tampak normal, sehingga server jadi lambat atau tidak responsif. Selanjutnya ada dampak serangan DDoS. Yang pertama ada downtime layanan dan kerugian finansial. Yang kedua, kehilangan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, kerusakan reputasi perusahaan. Yang terakhir, biaya pemulihan yang tinggi. Selanjutnya ada pencegahan dan mitigasi DOS. Menggunakan layanan anti DDoS contohnya seperti Cloudflare yang bekerja menjadi perisai di depan server, jadi semua trafik baik atau jahat akan melewati jaringan Cloudflare terlebih dahulu. Dan masih ada layanan anti DDoS lainnya. Yang kedua, memperbesar kapasitas bandwidth. Yang ketiga, menggunakan firewall dan IDS atau IPS. Yang terakhir, menyebarkan infrastruktur atau load balancing. Load balancing adalah penyeimbangan beban, teknik distribusi lalu lintas traffic secara merata ke beberapa server atau sumber daya agar sistem tetap cepat, stabil, dan tidak mudah down, terutama saat menerima banyak permintaan dari pengguna. Selanjutnya, kesimpulan. DDoS adalah ancaman serius bagi layanan online. Mitigasi memerlukan kombinasi teknologi dan strategis, dan kesiapan pencegahan lebih baik daripada pemulihan. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.